udah sampai di Bangkok. Sekarang kita mau lanjut lagi explore tempelnya di sini, Wat Arun sama Wat Po. Sekarang aku sudah ada di Wat Arun, Temple of Dawn, Wat Arun. Nah, untuk tiket masuk di sini kena biaya 50 baht dan itu beda sama tiket yang ada di Grand Palace. Karena kan di Grand Palace ada tiket terusan ke Ananta sama Crown Hall. Kalau kalian mau ke sini, kalian bisa naik Chao Phraya Boat. Jadi tempelnya ini masih dalam proses renovasi, terlihat banyak scaffolding yang masih di atas. Tempel ini agak beda sama tempel yang lainnya seperti di Grand Palace. Kenapa? Karena di sini tempelnya lebih dikit menggunakan kaca dan kemudian dia ada yang memakai porselen. Tambah lagi, dia minim aksen warna emas. Kalau tempel yang ada di Grand Palace itu banyak sekali emas. Boleh aku bilang ini tempelnya lebih humble than in Grand Palace. Ini memang Wat Arun ini tempatnya nggak terlalu luas, nggak seperti Grand Palace, tapi memang layak untuk dikunjungi. Kenapa? Karena tempelnya ini berbeda dengan tempel yang lain. Warnanya lebih dominan putih dan biaya masuknya juga terjangkau. Jadi mau nyebrang ke Wat Po, Pak, naik ferry bayar 4 baht. Ya, sekarang aku ada di Wat Po. Setelah nyebrang tadi dari Wat Arun, dan sekarang cuacanya hujan, gerimis, tapi nggak apa-apa. Kita tuh bisa masuk karena itu nggak di luar ruangan tapi di dalam ruangan, jadi nggak ada masalah. Biaya tiket masuknya 100 baht atau 40.000 rupiah dan ditukar dengan air mineral. Jadi kalau mau masuk harus lepas sepatu, terus sepatunya ditaruh tempat ini. Wat Po merupakan salah satu kuil tertua dan terbesar di Bangkok atau dikenal juga sebagai kuil Buddha berbaring. Patung Buddha berbaring ini memiliki ukuran panjang 46 meter dan tinggi sebesar 15 meter, menjadikannya patung Buddha terbesar di Thailand. Patung ini dilapisi emas dengan mata dan telapak kaki yang dihiasi dengan mutiara. Pada telapak kaki terdapat 108 simbol keberuntungan yang terbuat dari mutiara. Nah, ini aku sekarang lagi nunggu hujan di depan patung Buddha. Hujannya udah lama dan nggak berhenti-berhenti. Selain itu, di kompleks Wat Po juga terdapat banyak ruangan dan stupa-stupa yang bisa kalian jelajahi. Wat Po juga dianggap sebagai tempat kelahiran pijat Thailand, yang mana pijat Thailand ini hanya menggunakan tarikan tanpa minyak atau hanya stretching aja. Guys, that was awesome. Awesome. Memang kalau Thai massage sini dia nggak pakai oil. Jadi benar-benar ngandalin tekanan sih, tekanan dari yang mijat, dan benar-benar setelah jalan 1 minggu itu hilang semua capeknya. Luar biasa. Jadi setelah massage dikasih ini mulberry tea drink. Ini pertama kalinya aku di Bangkok, di Thailand, tapi udaranya dingin. Setelah hujan ini baru pertama kali dingin. Jadi dekatnya National Museum itu ada Khao San Road, itu yang terkenal untuk para backpacker karena makanannya murah-murah, tempat tinggalnya juga murah-murah. Hari ini aku mau tinggal di sana. Jadi let's go. So here we are, the famous Khao San Road. Khao San Road ini adalah pusat backpacker yang paling terkenal di Bangkok. Jadi ini Jalan ini penuh dengan kafe, bar, street food, penginapan murah, hingga toko oleh-oleh. Siang hari memang cukup tenang, tapi saat malam, tempat ini berubah jadi pusat hiburan dan street food yang sangat ramai dan penuh warna. Cocok banget buat kamu yang cari suasana seru dan pengalaman lokal khas Thailand. Tapi kalau kamu nggak suka keramaian, mungkin tempat ini agak kurang nyaman. Hi guys, this is Chatuchak Market. Kalau kamu ke Bangkok, wajib banget mampir ke Chatuchak Weekend Market, pasar terbesar di Thailand. Bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 14 hektar, dan ada lebih dari 15.000 stand yang jual segala macam barang. Mulai dari baju-baju kekinian, aksesoris handmade,
lukisan, tanaman hias, sampai kerajinan tangan yang cocok banget buat oleh-oleh. Barang-barang kecil kayak gantungan kunci atau sabun aromaterapi bisa kamu dapetin mulai dari harga 20 baht. Kalau pinter nawar, bisa dapet harga lebih murah, apalagi kalau beli banyak. Yang suka dekor rumah, di sini juga banyak banget jual perabot dan hiasan rumah tangga dengan gaya tradisional Thailand yang estetik. Bahkan ada stand khusus untuk barang-barang vintage dan barang-barang antik yang unik banget. Gak cuma untuk belanja, Chatuchak juga surga kuliner. Kamu bisa cobain coconut ice cream yang disajikan langsung di batok kelapa, mango sticky rice, pad thai, sate babi, dan aneka seafood. Pasarnya cuma buka di hari Sabtu dan Minggu dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Jadi pastiin kamu datang lebih pagi biar nggak kepanasan dan masih bisa dapat banyak barang bagus. Jangan lupa bawa uang cash, pakai baju yang nyaman, dan siapin energi ekstra karena muterin Chatuchak itu bisa bikin lupa waktu. Udah selesai belanjanya di Chatuchak, lumayan dapat banyak. Kalau kalian kesini, jangan langsung beli. Lebih baik aku saranin kalian muter dulu ke semua, setelah itu baru take decision mau beli apa. Karena kurang lebih barangnya hampir sama. Jadi tiap toko tapi ya beda-beda harganya. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalian cari dulu yang mana yang kalian suka, terus kalian puteri dulu. Kayak misalnya mau beli passport case, itu kalian puter dulu. Terus baru pilih. Dan kalau nggak kayak gitu, kalian bisa kena harga lebih mahal. Terus kalian kalau misal setelah dari Chatuchak, kalian bisa ke taman sebelahnya Chatuchak, itu G Park, lumayan bagus, ada danaunya. Terus habis itu banyak orang juga nongkrong di sini. Jadi kalau kalian udah ke Chatuchak, lanjutin aja ke sebelahnya, ke tamannya. Ya, sekarang aku mau ke Terminal 21. Jadi pakai BTS Asok namanya. Jadi Terminal 21 itu mall yang unik banget di Bangkok, yang tiap lantainya punya tema kota dunia, kayak Tokyo, London, Istanbul, sampai San Francisco. Jadi serasa keliling dunia dalam satu gedung. Selain foto-fotonya seru, tenannya juga lengkap, dari brand lokal sampai internasional. Dan yang paling juara, food courtnya murah banget buat ukuran mall, tapi rasanya mantap. Surprisingly, harga makanan di sini lebih murah daripada makanan di luar. Ya, berarti makanan yang di luar tuh overpriced mungkin. Ya begitulah, dan ini makanannya kelihatan enak, legit. Jadi ini makananku malam ini guys. Mie tom yum. Harganya 35 baht atau sekitar kurang dari 16.000. Jadi pakai ini guys kalau mau beli. Jadi ini dessertku, mango sticky rice, sama apa ini nama Thailandnya nggak tahu. Ini kayak ronde, tapi kuahnya nggak semanis ronde. Terus ini kayak Cheetos, semacam Cheetos gitu. Ini sih kayak tahu, kayak tawa bener. Nah, di dekat Terminal 21 itu ada Soi Cowboy. Soi Cowboy itu kayak mini Las Vegasnya Bangkok. Jalanannya pendek tapi penuh lampu neon dengan musik kencang dan banyak bar dengan penari yang sangat energik banget. Tempat ini bukan buat cari kopi, tapi buat lihat suasana malam yang ya agak panas sih. Banyak turis datang cuma buat lihat-lihat. Tapi jangan kaget kalau ada yang nawarin hal yang ekstra. Intinya, ini tempat buat kamu yang mau lihat sisi liar dari Bangkok. Hari ini aku planning mau ke Dreamworld. Kita ke Dreamworld naik bis 1,5 jam. Nah, di sini aku nemuin hal yang aneh nih sama yang nyetir bisnya. Ini benar-benar ngawur sih menurutku. Dia benar-benar nyetir pakai gagang sapu, kakinya diangkat sambil gendaan. Ngawur polis, tapi gak ada yang negur. Ya udah, gas. Bisnya juga kotor banget nih. Nah, akhirnya sampai juga di Dreamworld. Nah, di sini kita pesen tiket yang termasuk sama makan. Dapatnya di harga 200.000. Jadi pesan online ya. Sebelum keliling Dreamworld, kita mau makan siang dulu yang udah include sama tiketnya. Makan siangnya cukup lengkap, banyak variasinya. Tapi kalau soal rasa lebih enak yang waktu di Nong Notch kemarin. Tapi overall oke lah untuk dipaketin sama tiket masuknya. Jadi Dreamworld ini adalah taman bermain seru yang ada di Bangkok, cocok banget untuk keluarga. Wahananya ada banyak banget, dari yang santai kayak kereta gantung sampai yang menantang adrenalin kayak Hurricane dan Sky Coaster.
Ada juga Snow Town, jadi kamu bisa main salju di tengah panasnya kota Bangkok yang luar biasa. Tapi aku nggak kesana waktu itu. Jadi ini kayak Disneyland tapi versi lokal. Nah, kita udah muter semua dari Dream World. Menurutmu gimana, Tiff? Menarik nggak? Ya kalau dengan harga seperti itu ya menarik lah. Kita makannya banyak soalnya. Jadi kita itu beli tiketnya, harganya kurang dari 200.000. Itu udah plus buffet lunch. Kita makan banyak banget tadi. Terus kalau ya gara-gara itu sih jadi worth it. Kalau dari mainannya pun ya biasa kayak di Indonesia juga ada. Dan tempatnya nggak terlalu luas, nggak terlalu berwarna juga. Biasa aja. Cuman ketolong sama makannya itu jadi luar biasa. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa beli tiketnya online, jangan beli di sini karena mahal. Terus pesan yang sama buffet juga karena itu lebih menguntungkan. Mau balik lagi ke mana, ke Ratchada Train Market. Okay, so this is my second time here at Ratchada Train Market. Aku suka banget sama vibe-nya di sini. Di sini tuh memang makanannya banyak banget dan variasinya sangat lengkap. Chang, Tiffany minum lagi. Akhirnya. Nah, di sini aku mau nyobain serangga kayak ulat sagu gitu. Nah, ini ulat sagunya digoreng terus dikasih bumbu sama rempah-rempah. Beli ini, coba rasanya gimana. Ini enak sih harusnya. Citos. Lanjut di hari berikutnya, di mana ini hari terakhirku di Bangkok. Pagi ini aku langsung ke Asiatik karena belum ke sana, tapi cuacanya mendung banget nih guys. Nah, perjalanan kali ini kita naik perahu ke Asiatik. Guys, ini aku udah di Asiatik, tapi sekarang cuacanya lihat nih, gelap banget dan ini udah gerimis. Parah. Jadi Asiatik ini adalah pusat perbelanjaan dan hiburan di tepi sungai Bangkok. Nah, ini bukanya mulai malam nih guys. Sedangkan aku datang pagi, jadi tutup semua. Jadi ini yang dibilang ghost building. Kenapa dibilang ghost building? Karena bentuknya itu yang kayak bangunan lama tapi gak selesai. Itu masih kayak bangunan gimana ya? Kayak bangunan-bangunan antik gitu tapi belum selesai. Udah check out dari hostel, sekarang menuju ke Pratuna Market. Aku udah selesai belanja di Platinum Market. Tadi pagi aku kan sempat ke Pratunam, tapi memang di Pratunam itu khusus untuk cewek, jadi nggak banyak pilihan untuk cowok. Dan memang aku akui harganya bajunya lebih murah, jauh murah. Ada yang tadi itu cuman 50 baht untuk satu baju, sekitar berapa berarti? 20.000. Nah, tapi kalau untuk kalian cowok itu agak susah cari bajunya. Nah, aku saranin kalian ke Platinum Mall. Di Platinum Mall tuh pilihan bajunya lebih banyak, harganya juga murah kalau untuk kalian yang cowok. Nggak tahu kalau untuk yang cewek aku juga nggak nyari, cuman harganya masih masuk akal kok. Kurang lebih 100 baht atau 40 ribuan. Jadi kalau kalian ke Bangkok, gak usah bawa baju banyak-banyak, karena kalian pasti akan beli baju banyak di sini. Di sini kalian juga nggak perlu khawatir soal makanan, karena makanan banyak banget. Pilihannya beragam, kalian mau cari apapun pasti ada. Nah, setelah ini aku mau pergi ke Madame Tussauds untuk lihat patung lilinnya. Gila, ini macetnya kota Bangkok hari ini. Damn bro, macet banget. Hari terakhir harus I need to spend this last day maximally, so I won't regret it. Jadi aku lagi ada di Madame Tussauds. Ini tempatnya ada di Siam Discovery, di lantai 5 kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak patung lilin yang terkenal.
Oke guys, jadi udah tadi dari Madame Tussauds. Tempatnya nggak terlalu besar, jadi tempatnya itu kecil, cuma dua lantai di Siam Discovery, tapi tempatnya itu kecil, nggak luas. Meskipun 2 lantai, dan lantai 2-nya pun tuh cuma dipakai untuk jualan aja. Apakah itu worth it? Kesimpulannya, dengan harga yang mahal, harganya cukup mahal. Menurutku kurang worth it dibandingin sama tempat wisata lain. Ini kurang worth it, mendingan ke Grand Palace atau kemana. Tapi kalau kalian penasaran mau foto dengan figur-figur orang terkenal, kalian bisa ke Madame Tussauds ini. For the sake of last day in Bangkok, so I took my dinner ini dan ramen. Looking for A2 bus. Gimana bisnya? Dan gila, aku udah keringetan lagi. Sungguhan panas Bangkok, meskipun malam panas, kecuali kalau hujan baru dingin. So after 9 days I think in Bangkok, so many new things I've discovered here. Like, you know what, and the craziest of this city is next level than in Indonesia. Tapi aku benar-benar ada sukanya dengan kota ini karena orangnya baik dan makanannya oke lah. Meskipun aku seberapa nggak suka, tapi kayak ada sesuatu yang oke. Ini memang tempat yang enak lah buat jalan, buat shopping terutama. Ya paling aku suka sih shopping terutama karena bajunya murah-murah. Memang nggak semua dari sini di Bangkok itu lebih murah dari Indonesia. Kayak makanan aku lebih setuju kalau Indonesia lebih murah. Ya karena di sini paling murah mungkin makanan itu sekitar 15.000 atau 20.000. Di Indonesia bisa lebih murah dari itu. Ya tapi kalau kayak baju ini jelas lebih murah di sini. Dan ya lebih nyaman lah. Meskipun tetap aturannya sama-sama lemah di sini. Aku akan kesini lagi. Bangkok. See you next time. Guys, sudah di Don Muang Airport. Sekarang kita mau spend 1 malam di sini. Seperti awal berangkat. Kita nanti pesawat jam 6, pesawatku jam 6 ke Bali. Jadi ada sekitar sekarang jam 10, berarti sekitar 8 jam sebelum berangkat. Oke, jadi lihat perbatasannya. Yang sebelah sini kayak airport lama, kesannya kuning. Ketika kamu melangkah ke sini, ini seperti kesannya modern. So actually, ini terminal 2 and this place is quite big. Ini 170 baht. Berarti 7 jam lagi. Flightnya 7 jam lagi. Aku akan habiskan malam ini untuk kerja tugas dan makan burger. Oke, sekian dulu untuk video Bangkok ini. Terima kasih udah menonton. Semoga video ini bermanfaat.